Share. Oke. Oke, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Jadi hari ini saya dari perwakilan tim komisi tugas akhir dari jurusan Teknik Industri akan melakukan sosialisasi mengenai tugas akhir dan penyadaran, dan juga ada beberapa informasi ya mengenai beberapa perubahan dari SOP gitu, pedoman. Oke, saya mulai aja ya periode semester ini. Oke, kita mulai dulu dari tugas akhir, terutama bagi ini untuk info bagi yang belum atau baru mengambil tugas akhir atau akan mengambil tugas akhir. Jadi ketentuan dan persyaratan mahasiswa yang melaksanakan TA itu syaratnya adalah sudah ambil TA di KRS-nya, kemudian sudah menyelesaikan sekurang-kurangnya atau minimal 115 SKS dan IPK-nya paling rendah 2, kemudian juga telah menyelesaikan kerja praktek. Kemudian bidang kajian dari tugas akhir topiknya adalah, ini ada 4 kalau di tempat kita ya. Ada kelompok keahlian bidang sistem manufaktur, kemudian ada ergonomi dan rekayasa sistem kerja, kemudian ada bidang keahlian optimasi sistem dan rekayasa rantai pasok, dan yang terakhir ada bidang rekayasa kualitas dan manajemen industri. Ya, jadi ini tiap dosen masuk ke dalam kelompok-kelompok bidang keahlian ini. Oke, kemudian masa pelaksanaan TA itu maksimal adalah 12 bulan atau 1 tahun sejak dikeluarkannya SPKTA. Nah, selesainya tugas akhir mahasiswa dinyatakan oleh dekan dengan lembar pengesahan tugas akhir setelah memenuhi persyaratan sebagai berikut, yaitu lulus seminar hasil dan ujian TA, kemudian laporan TA sudah ditandatangani atau disahkan oleh pembimbing, penguji, dan dekan, kemudian telah melakukan distribusi laporan tugas akhir ke pembimbing Perpustakaan Fakultas Teknik atau PII dan Perpustakaan Pusat. Oke, kemudian bagi yang sudah dapat SPK gitu ya, yang sekarang sudah jalan, untuk tertib administrasi SPK, maka coba kalian cek terutama yang sudah lama ya, cek masa berlaku SPKTA. Jika sudah melebihi batas waktu atau sudah lebih dari 1 tahun atau 12 bulan sejak diterbitkannya SPKTA, maka bisa melakukan perpanjangan masa SPK. Nah, perpanjangan ini adalah masanya 6 bulan, tapi syaratnya sudah seminar proposal. Jadi yang bisa melakukan perpanjangan masa SPK selama 6 bulan itu hanya yang sudah melakukan seminar proposal. Di mana prosedur perpanjangan SPKTA-nya yaitu mengajukan perpanjangan ke Komisi TA dengan membawa print SPKTA-nya. Kemudian nanti komisi yang memberikan paraf atau persetujuan tentang perpanjangan masa SPKTA dan nanti mahasiswa yang mengajukan perpanjangan ke Bapendik. Nah, bagaimana kalau yang SPKTA-nya 12 bulan sudah lewat, 1 tahun tetapi belum seminar proposal? Maka bagi yang sudah habis tapi belum seminar proposal, silahkan mengajukan SPKTA dari awal. Dimulai dari mengajukan pra-proposal dan lain-lain, di mana konsekuensinya adalah bisa ganti pembimbing atau harus ganti topik. Jadi nanti akan ditanyakan ke pembimbingnya masih bersedia nggak gitu ya untuk membimbing dengan topik tersebut. Kalau misalnya dosennya sudah tidak mau, ya berarti harus cari proposal dari awal lagi, cari topik dari awal. Seperti itu. Jadi silahkan dicek ya. Oke, tahapan pelaksanaan untuk pengajuan TA harus mengajukan pra-proposal dulu. Proposalnya isinya ada topik atau judul TA, latar belakang, tujuan, metode, dan daftar pustaka. Ini sudah ada formatnya di LDIRU, silahkan dicek ya. Kemudian prosedurnya adalah nanti mahasiswa mengajukan pra-proposal dulu ke komisi melewati LDIRU. Jadi lewat LDIRU nanti tiap ada gelombangnya gitu ya, ada secara kolektif, biasanya per 2 minggu atau per 1 minggu atau 2 minggu, itu nanti saya buka gelombangnya dan punya deadline masing-masing untuk tiap gelombang. Nanti akan dicek oleh komisi pra-proposalnya itu
layak atau tidak, dan apakah ada dosen pembimbing yang bersedia untuk menjadi pembimbingnya, gitu ya, sesuai dengan kuotanya masing-masing yang dilihat dari beban masing-masing dosen juga. Kemudian jika disetujui, maka nanti mahasiswa mengajukan lembar pengajuan SPKTA yang sudah ditandatangani komisi ke Bapendik, ya, lewat Sipeda nanti ya, ada webnya Sipeda, nanti info webnya next ya, ada selanjutnya, nanti mengajukan SPKTA lewat Sipeda yang dengan menggunakan lembar pengajuan SPKTA yang sudah ditandatangani oleh SPKTA, nanti dari Bapendik ya akan memproses. Itu nanti silahkan download SPKTA-nya di Sipeda. Oke, kemudian setelah SPK sudah dapat, silakan melakukan bimbingan ya dengan kedua pembimbing. Kemudian setelah itu prosesnya adalah seminar proposal. Ya, persyaratan mahasiswa yang melaksanakan seminar proposal ini ada 4 ya, sesuai dengan yang ada di lembar persetujuan atau pengajuan seminar proposal. Itu ada draft yang sudah disetujui oleh kedua pembimbing, kemudian sudah mengikuti seminar TA sekurang-kurangnya 5 kali, ditunjukkan dengan bukti kayak kalau yang industri putih ya warnanya ya, lembarnya, kemudian fotokopi KSM yang ada tulisannya tugas akhir, sudah untuk membuktikan bahwa kalian sudah ambil tugas akhir, kemudian persentase similarity, cek similarity testnya itu maksimal 35%. Nah, ini untuk similarity silahkan nanti minta cek ke pembimbing 2 ya. Nah, kemudian syarat pelaksanaan seminar proposal itu dihadiri sekurang-kurangnya 10 orang peserta mahasiswa, kemudian 2 orang pembimbing dan 2 orang penguji TA, yang nanti penguji TA-nya itu ditentukan oleh komisi TA dengan cara mengajukan gitu ya, silakan mengajukan penguji ke komisi jika sudah siap draftnya. Kemudian seminar proposal dilakukan untuk mendapatkan masukan dari penguji TA gitu ya. Kemudian ada perubahan ya, ini mohon maaf saya lupa menghapus ini. Jadi masukan adalah dari penguji TA. Untuk seminar proposal tidak ada tanya jawab dengan peserta atau mahasiswa ya sekarang sebagai bahan perbaikan proposal. Kemudian ketua dari ujian seminar proposalnya dipimpin oleh pembimbing 1. Kemudian untuk prosedur pengajuan seminar proposal, nanti mahasiswa mengajukan lembar permohonan seminar proposal bisa di-download di Drive yang ada di grup WA. Jadi, oh ya, untuk grup WA tugas akhir, silahkan gabung ya. Itu sudah ada linknya, link grup WA-nya di Eldiru, silahkan join bagi yang belum join. Di situ nanti di description box-nya ada link Drive yang isinya bermacam-macam ya, yang ada untuk kebutuhan tugas akhir dari buku pedoman, SOP, dan lain sebagainya, lembar-lembar tambahan itu ada di situ. Nah, lembar permohonan seminar proposal bisa di-download di situ. Kemudian kalian mengajukan ke komisi untuk tanda tangan. Nanti komisi yang akan ngecek syarat-syaratnya. Jika sudah, maka kalian mengajukan lembar permohonan seminar proposalnya itu ke Bapendik melalui Sipeda. Sistem informasi Sipeda, nanti dari Bapendik akan mengenerate BAP-nya di Sipeda. Jadi kalian tinggal download di Sipeda BAP-nya, kemudian juga ada download BAP tambahan di Drive yang tadi, di Drive atau web TI Unsut itu ada tambahan ya. Isinya tambahannya adalah komponen penilaian dari pembimbing dan penguji. Oke, kalau untuk pelaksanaan seminar proposal, silahkan nanti berita acara dan lembar penilaiannya download ya, mahasiswa download dari Sipeda, plus ditambah BAP tambahan tadi, kemudian diberikan ke dosen pembimbing 2 saat hari H, kemudian maksimal H-1 ya, H-1 memberikan draft proposalnya ke penguji dan pembimbing gitu ya, jangan di hari H yang sama. Kemudian nanti melaksanakan seminar proposalnya,
kemudian langsung tanya jawab dengan penguji, kemudian penutup, gitu ya. Nanti dipimpin oleh dosen penguji 1 sebagai ketua, kemudian dosen penguji 2, dosen pembimbing 1 sebagai ketua dan dosen pembimbing 2 sebagai notulennya. Oke. Oke, kemudian kalau sudah melakukan sempro dan melakukan revisi sesuai dengan masukan dari penguji, maka tahap selanjutnya adalah seminar hasil dan ujian TA. Oke, jadi seminar hasil dan ujian TA ini kan salah satu kegiatan akademis ya dan forum ilmiah yang formal. Maka mahasiswa diwajibkan berpakaian rapi dan sopan, atasan kemeja putih dan rok atau celana hitam, hadir tepat waktu dan menjaga ketenangan di sekitar ruangan seminar, yaitu ruangan F ya. Kemudian, tidak seperti seminar proposal yang bisa diajukan kapan saja, tetapi kalau seminar hasil dan ujian TA itu ada deadline-nya, gitu ya, mengikuti deadline dari periode wisuda di universitas. Oke, kalau di sini karena ada wisuda 4 periode dalam 1 tahun akademik, maka ada 4 deadline pendaftaran seminar hasil dan ujian TA, di mana tiap-tiap periode akan ditentukan dan diumumkan pada setiap awal periode TA. Ya. Oke. Nah, untuk jadwal, tadi jadwal sempro maupun jadwal seminar hasil TA itu merupakan koordinasi waktu, kesepakatan gitu ya, antara pembimbing 1, 2, dan juga penguji 1 dan 2. Gitu. Syaratnya, nah ini syarat-syaratnya adalah draftnya sudah pasti harus disetujui, kemudian similarity maksimalnya 30%, sudah mengikuti atau menjadi peserta seminar hasil atau seminar proposal TA kurang dari minimal 10 kali. Kemudian sudah melakukan publikasi dalam artian submit artikel ilmiah pada jurnal nasional boleh, jurnal internasional boleh, seminar nasional ataupun seminar internasional. Jadi minimal telah submit. Kemudian nanti waktu seminar hasil TA itu nanti dihadiri oleh mahasiswa teman-temannya, tadi minimal 10, pembimbing 1, pembimbing 2, penguji 1, dan penguji 2. Nah, nanti untuk seminar hasil itu masih terbuka ya, nanti ada sesi tanya jawab dengan peserta, masih sama ya, untuk seminar hasil TA, ada sesi tanya jawab dengan peserta, kemudian baru sesi ujian dengan penguji tetapi secara tertutup, jadi nanti diminta keluar untuk pesertanya. Nah, untuk dinyatakan lulus TA, itu kalau nilainya sekurang-kurangnya 70 atau minimal B. Nah, putusan hasilnya itu akan dilaksanakan pada hari itu juga setelah pelaksanaan seminar hasil ya, dan dibacakan oleh ketua seminar. Nah, apabila mahasiswa dinyatakan tidak lulus, maka harus melakukan perbaikan dan konsultasi lebih lanjut dengan dosen pembimbing sampai dinyatakan siap dan kembali untuk diajukan seminar. Ya. Kemudian ini jangan dianggap remeh ya, pasti lulus karena sebenarnya sudah pernah gitu ya, ada yang tidak lulus waktu seminar hasilnya, jadi harus mengulang seminar hasil lagi. Jadi kalau kalian mau seminar proposal maupun seminar hasil, tolong dipersiapkan dengan sebaik-baiknya gitu ya. Apa yang akan kalian presentasikan atau kalian sajikan itu ke penguji. Oke, mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus seminar harus mengulang tadi ya. Dan mungkin bisa mengulangnya itu di periode yudisium berikutnya, karena ada proses revisi, perbaikan, dan lain sebagainya tadi. Oke, dan mahasiswa yang dinyatakan lulus pada seminar hasil dan ujian TA harus melakukan revisi laporan TA sesuai dengan lembar perbaikan, sehingga nanti bisa di-ACC oleh dosen penguji. Kemudian minta persetujuan pembimbing selanjutnya dekan paling lambat 1 minggu setelah pelaksanaan seminar hasil dan ujian TA. Mahasiswa yang tidak melakukan revisi hingga batas yang telah ditentukan akan dibatalkan nilai seminar hasil dan ujiannya. Jadi jangan berleha-leha dulu setelah seminar hasil ya, karena harus mengejar revisi, kemudian baru pendadaran. Oke, kalau ini prosedur pengajuan seminar hasil dan ujian TA di Sipeda sama ya. Prosedurnya sama seminar proposal. Jadi mahasiswa mengajukan lembar permohonan seminar hasil dan ujian TA ke komisi gitu ya.
nanti akan dicek dan ditandatangani oleh Komisi TA, kemudian kalian upload ke Sipeda, nanti dari Bapendik yang mengenerate lembar BAP, undangan. Nah, penilaiannya nanti download di BAP tambahan ya, BAP tambahan di Drive. Kemudian nanti undangan dan juga distribusi laporan gitu ya, laporan untuk dicek itu maksimal H-1. Nah, kalau pelaksanaannya tadi sudah disampaikan ya, pelaksanaannya sama, jadi nanti berita acara dan lembar penilaian nanti diberikan ke masing-masing pembimbing dan penguji, nanti pembimbing 1 sebagai ketua seminar, pembimbing 2 sebagai notulen, kemudian sesinya ada sesi presentasi, kemudian sesi tanya jawab dengan peserta minimal 3 gitu ya, kemudian sesi berikutnya sesi ujian secara tertutup. Nanti setelah sesi ujian, sesi diskusi antara pembimbing dan penguji untuk nilai hasil kelulusan dari TA, kemudian setelah itu baru langsung pengumuman hasil kelulusan TA. Nah, ini untuk sementara ya, ini nilai komponen penilaiannya, seminar proposal 15%, nilai pelaksanaan penelitian dan penyusunan laporan TA 50%, dan nilai hasil dan ujian TA 35%. Kemudian ini ada sedikit spoiler ya, kalau nanti ini sementara adalah komponen penilaian yang belum berubah ya dari yang sebelum-sebelumnya belum berubah. Nanti akan ada pergantian kurikulum, nanti komponen penilaiannya juga akan berbeda nanti ya. Oke, kalau ini prosedur distribusi laporan, ini setelah revisi nanti kalian mengajukan ACC ke dosen penguji apakah sudah setuju apa belum. Kalau sudah minta tanda tangannya, kemudian ke pembimbing juga minta tanda tangan, setelah itu baru dijilid, kemudian kalian minta tanda tangan ke dekan untuk pengesahan gitu ya, tanda tangan dan cap basah, baru ke Bapendik untuk nanti apa dibagi-bagikan gitu ya, didistribusikan ke pembimbing, ke PII sama ke perpus pusat. Oke, tahap selanjutnya adalah pendadaran. Oke, ketentuan dari mahasiswa yang bisa melakukan pendadaran. Yang pertama, sudah harus lulus semua mata kuliah selain mata kuliah pendadaran tentu saja ya. Mata kuliahnya KKN harus lulus, dibuktikan dengan nilai dari LPPM, sedangkan untuk mata kuliah tugas akhir dibuktikan dengan nilai dari seminar hasil dan ujian TA. Nah, mahasiswa mengambil mata kuliah tugas akhir dan pendadaran dibuktikan dengan kartu studi mahasiswa atau KSM atau KRS-nya ya. Kemudian juga syaratnya harus sudah lulus tes bahasa Inggris UPT dari UPT bahasa Unsur. Lulus itu sekarang 400 ya. Mungkin ada kemungkinan juga bakal dinaikkan jadi 450. Jadi ya silahkan dipersiapkan gitu ya. Kemudian mahasiswa sudah mengunggah artikel ilmiah yang dibuat dari hasil tugas akhir KSIA, dan yang lain-lain itu ada ya ketentuannya. Kalau nggak salah ada bebas lab dan lain sebagainya. Itu ada, silahkan dibaca atau dicek di form pengajuan pendadaran. Itu ada di webnya FT. Materi ujian pendadaran, sama ya. Materi ujian pendadaran ini sama semua, pasti dapat 4 ini, yaitu kelompok bidang keahlian sistem manufaktur, ergonomi dan rekayasa sistem kerja, kemudian optimasi sistem dan rekayasa rantai pasok, dan rekayasa kualitas dan manajemen industri. Jadi jumlah pengujinya itu ada 4, di mana 4 itu adalah masing-masing mewakili satu bidang keahlian ini. Oke, untuk pelaksana pendadaran. Pendaftaran pendadaran serta ujian pendadaran sama dilaksanakannya 4 periode, sama seperti periode seminar hasil TA. Ya. Kemudian mahasiswa diwajibkan berpakaian kemeja putih lengan panjang dan juga celana panjang atau rok berwarna gelap. Kemudian alokasi pelaksanaan ujian pendadaran adalah maksimal 90 menit atau 1,5 jam dengan ketua penguji sebagai timernya. Kemudian selama masa kasus khusus, pelaksanaan pendadaran dilakukan mengikuti kebijakan fakultas. Ya, misalnya kemarin ada COVID gitu ya, maka bisa online. Oke, penilaian ujian pendadaran, setiap anggota tim wajib memberikan nilai atau setiap penguji ya, dari 4 itu 0 sampai dengan 100. Nah, nilai akhir itu adalah rata-rata dari
nilai dari keempat tim penguji, di mana nilai akhir itu mengacu pada nilai PAP ya, PAP-nya unsur. Nah, syaratnya ujian pendadaran itu adalah rata-rata 60 atau C. Kalau di bawah C, maka wajib melakukan pendadaran ulang. Di mana kalau pendadaran ulang, kalian maksimalnya adalah ya C gitu ya, dapatnya pasti C kalau lulus. Jadi nggak bisa lebih dari C kalau sudah pendadaran ulang. Jadi kalau yang nilainya di bawah C, kayak C, D, atau bahkan E, itu wajib mengulang di mana nilai pendadaran ulangnya itu maksimal ya C itu tadi. Ya, ujian pendadaran ulang, pelaksanaannya seperti apa? Itu pelaksanaannya eh, dijadwalkan langsung gitu ya, dengan penguji yang sama, nanti langsung di kesepakatannya itu kapan gitu, di saat itu juga untuk dilaksanakan ujian pendadaran. Oke, nah untuk prosedur pengajuan pendadaran ini sama, jadi melalui SIPEDA gitu ya ke Bapendik. Jadi mahasiswa sendiri yang mengajukan pengajuan ke Bapendik, nanti Bapendik akan berkoordinasi dengan komisi untuk menentukan jadwal. Jadi jadwal pendadaran itu dan juga pengujinya itu ditentukan oleh komisi. Jadi mahasiswa tinggal menerima jadwal dan pengujinya siapa, nanti silahkan mahasiswa menghubungi penguji-pengujinya untuk mengingatkan jadwalnya gitu ya. Nah, nanti undangan dan lain-lain silahkan ambil di Bapendik langsung. Oke. Proses pengajuan pendadaran ulang ini sama ya. Prosesnya sama. Jadi harus ngajuin ulang lagi di SIPEDA. Oke, nah ini untuk terutama untuk yang sudah mengambil seminar proposal ya. Berikut adalah periode semhas berikutnya. Setelah yang kemarin ini, yang Maret ini wisuda ya, maka periode wisuda berikutnya adalah wisuda kalau di kalender akademik itu 11 Juni ya, 11 Juni 2024, di mana batas pendaftaran wisudanya itu 25 Mei 2024. Jadi kalau ditarik ke belakang gitu ya, maksimal pendaftaran seminar hasil dan ujian TA itu kita tentukan 26 April 2024. Jadi yang mau ikut seminar hasil di periode ini, gitu ya, itu maksimal daftar ke atau minta persetujuan ke komisi itu 26 April, ya, di mana periode seminar hasilnya itu dan pendadarannya itu antara 29 April sampai 17 Mei. Oke, ini di bawah ada keterangan ya. Kalau saya lihat di tanggalan, tanggal 1 dan 9 Mei itu tanggal merah. Jadi kalau janjian atau koordinasi dengan penguji dan pembimbing selain tanggal 1 dan 9 gitu ya. Oke. Kemudian ini ini hanya apa perkiraan ya, yudisium itu eh, kemungkinan 20 Mei 2024 gitu ya. Oke, jadi silakan dipersiapkan untuk yang periode ini. Kalau misalnya sudah siap mau daftar atau mau melakukan seminar hasil sebelum periode 29 April ini, silakan dipersilahkan gitu ya. Semakin cepat semakin baik sebenarnya. Jadi nggak terlalu terburu-buru gitu saat mengurus administrasi untuk kelulusan. Karena saat-saat ini itu administrasi kelulusan itu banyak banget, jadi pasti kejar-kejaran gitu ya. Nah, kemudian untuk periode seminar hasil berikutnya, ini karena belum keluar ya jadwal kalender akademik dari periode berapa 2004-2025 ini belum keluar, maka ini saya coba proyeksikan gitu ya. Wisuda September itu seperti wisuda tahun lalu gitu ya. Kalau wisuda September itu perkiraan batas pendaftaran wisuda akhir Agustus. Maka saya tarik mundur gitu ya. Kurang lebih ini pendaftaran seminar hasil dan ujian TA itu 28 Juni 2024. Jadi yang pengen lulus semester ini gitu ya, pengen lulus semester ini itu paling lambat itu ikut periode yang ini terakhir, 28 Juni 2024. Ini paling lambat daftar ke komisi. Nanti seminarnya dan pendadarannya itu 1 Juli sampai 16 Agustus lah perkiraan. Seperti itu. Jadi silahkan dipersiapkan. Nah, kalau sudah lewat dari sini maka ikut periode semester depannya lagi berarti ya, semester ganjil ya, ganjil 2004-2025.
Oke. Nah, ini untuk yang baru mau ambil ya, baru mau pra-proposal TA, berikut adalah kuota dosen pembimbing, silahkan dicek ya. Ini juga kalau yang update ada di apa Excel ya, Excel yang ada di saya share di Aldirui itu pasti terupdate setiap ada pembukaan gelombang pra-proposal. Jadi silahkan dicek atau silahkan mungkin mau menemui langsung atau menghubungi langsung dosen terkait yang eh, apa keminatannya atau keahliannya itu kalian mau ambil sebagai topik TA kalian. Oke, nah ini beberapa link tadi ya. Silahkan, ini ada link drive eh, Komisi TA, kemudian juga kalau Sipeda di sipeda.dev.ft.usut.ac.id. Itu tadi yang lewat Sipeda, pengajuan seminar-seminar dan apa namanya pendadaran tadi lewat Sipeda, silahkan cek di sini. Kemudian BAP tambahan tadi ya, tambahan untuk proposal maupun yang seminar hasil ada di drive Google yang eh, ada di sini. Oke. Untuk verifikasi yudisium tadi kan sudah ya, pendadaran sudah, distribusi sudah. Nah, untuk verifikasi yudisium, daftar yudisium itu langsung ke Bapendik secara offline, gitu ya. Dengan membawa syarat-syarat yang ditentukan, nanti silahkan yang mau yudisium kalian cek syarat-syaratnya di Bapendik, ada formnya. Silahkan download di web FT juga ada. Nanti kalian download, kalian ajukan secara offline ke Bapendik. Nanti Bapendik yang akan menyiapkan berkas-berkasnya untuk melakukan verifikasi yudisium dengan ketua jurusan. Seperti itu. Oke. Mungkin sekian seminar, sosialisasi tugas akhir yang bisa tim Komisi TA sampaikan untuk kalian semua. Mungkin saya buka sesi tanya jawab ya bagi yang masih ada yang mau ditanyakan atau masih ada yang kurang jelas, silahkan. Ya, silahkan Anwar. Terima kasih Bu. Izin Ya. bertanya, buat eh, batas minimum bimbingan ketika sebelum sempro dan semhas itu ada nggak ya Bu? Batas minimum sepertinya ada ya, kalau nggak salah 5 kali, 5 atau 6 kali gitu, saya lupa. Di sini belum ketulis Bu. Belum ada ya? Oh ya, Ya. ada. Oke, jadi batas bimbingan adalah 5 kali kalau nggak salah. Nanti coba saya cek lagi ya. Ada batasnya, aturannya. Belum ada di sini ya. Oke. Terus mau tanya Ya, lagi Bu, ada ya. Apa lagi? Gimana? untuk pengumuman gelombang satu itu kapan ya Bu? Penerimaan Pengumuman proposalnya. tunggu ya. Kan saya belum sempat ya, belum sempat buka. Ya, insya Allah minggu inilah. Nanti kalau ada pengumumannya, nanti saya share di grup. Ya, baik Bu, Saya di terima grup, kasih. ya, ya sama-sama di grup-grup tugas akhir ya. Semua info ada di grup tugas akhir. Saya share info apa-apa mengenai tugas akhir ya. Ada lagi, Anwar? Sudah? Oke. Cukup Bu. Ya, oke. Oke, Anwar. Next. Ada pertanyaan lagi? Oh ya, ini nanti akan ada evaluasi pemanggilan untuk yang tingkat akhir ya. Ini nanti akan lebih lanjut nanti Monefnya yang akan mengumumkan Bu Rani untuk Monefnya. Jadi yang angkatan 2018-19 sepertinya akan dilakukan Monef pemanggilan ya dari tim Monef komisi. Kemudian yang 2017 nanti juga dapat surat ya. Karena kalau 2017 kan harus semester ini harus sudah lulus ya. Jadi nanti informasinya akan lebih lanjut disampaikan oleh Bu Rani. Mungkin lewat apa ya? Saya kurang tahu ya, nanti koordinasi lagi dengan Bu Rani ya. Mungkin mau dihubungi satu persatu atau lewat grup juga saya kurang.
Masih belum ini ya, belum paham. Nanti biar berani. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin? Ah, izin bertanya lagi, Bu. Iya, silahkan. Tadi 5 kali bimbingannya itu sama pembimbing satu atau pembimbing dua atau satu dan dua? Satu dan dua kalau nggak salah ya. Berarti ya Iya, satu dan... bisa satunya 3 kali, duanya 2 kali gitu, Bu. Iya, Jadi 5. iya. Tapi ya tergantung pembimbing duanya sih. Yang penting ACC itu adalah dengan persetujuan dua pembimbing ya. Kalau pembimbing duanya memang merasa ini masih belum maksimal atau belum bisa di ACC ya harus nunggu sampai beliau meng-ACC ya. Harus sudah diokekan oleh kedua pembimbing. Oh ya, baik Bu, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi yang bertanya? Ya, ada lagi mungkin masih ada yang kurang jelas. Untuk materinya ini sudah saya share di Eldiru. Silakan nanti kalau lihat timeline dan lain sebagainya, kalau mau melihat lebih lanjut lagi, silahkan di-download. Itu ya, semua informasi sudah ada di Eldiru. Untuk pengumuman gelombang satu, insya Allah minggu ini ya. Ini belum belum saya ini belum sempat saya proses ya, karena kerjaan saya bukan cuma ngurusin TA doang ya. Tuh, jadi eh, nanti kalau sudah pasti diumumkan di grup ya. Oke, ada lagi yang bertanya mungkin? Ya nggak ada ya. Oke, untuk gelombang berikutnya nanti akan diumumkan berbarengan dengan pengumuman gelombang satu ya. Biasanya gelombang satu diumumkan bersamaan dengan pembukaan yang gelombang dua. Kalau misalnya yang ditolak atau yang belum mengajukan, silahkan mengajukan di gelombang dua. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya akhiri aja ya sosialisasi. Oke, untuk dari saya cukup sekian. Mungkin ada tambahan dari Bu Rani. Oke, suara saya masuk ya, Bu Sofi? Iya, masuk. Oke, terima kasih kesempatannya. Eh, oke, jadi tadi sudah dijelaskan ya sama Bu Sofi. Terima kasih sekali, sudah lengkap banget ya teman-teman semua. Teman-teman juga terima kasih hadir tepat waktu untuk sosialisasi. Mungkin eh, saya perjelas lagi ya. Kita sudah bikinkan timeline di Prodi. Tolong dipahami, kita itu kerjasama bareng-bareng lah. Kalian pengen selesai TA, kami juga pengen bantu kalian TA. Jadi pengalaman kemarin-kemarin masih ada yang pengen, Bu masih bisa daftar nggak? Tapi udah deadline-nya udah lewat gitu misalnya. Jadi kenapa kami kasih timeline ya karena supaya eh, bisa jalan bareng gitu. Kalau lebih dari itu kami harus belembur gitu kan. Terus dan teman-teman juga mepet banget jadinya berkasnya atau pendadarannya kemarin ada yang terpaksa jadi nggak bisa ikut. Ya, pokoknya seperti itu. Jadi tolong timeline yang sudah diberikan diperhatikan dengan benar ya, dengan baik supaya sama-sama untung lah gitu. Terus yang kedua, tadi juga sudah disampaikan ya masalah bimbingan yang Anwar tanya eh, minimal 5, tapi tergantung bisa nggak dengan 5 pertemuan aja kalian bisa selesai.
Kalau pengalaman saya biasanya belum. Saya sendiri biasanya 5, pembimbing 2 misalnya 3 atau 4 biasanya seperti itu. Tapi kalau misalnya kalian langsung ketemu pembimbing, langsung selesai, langsung bener, ya langsung proposal yang bisa juga tergantung ini ya penyelesaian dari proposal dan seminar hasilnya. Terus yang ketiga, mohon jangan menghilang ya. Yang beberapa angkatan itu ada beberapa yang nggak semua, tapi kalau memang ada kendala, ada masalah, ada pokoknya tentang apapun lah dengan TA-nya, tolong ceritakan ke pembimbing. Jadi pembimbing itu nggak nyeremin lah, nggak gigit kok gitu. Pembimbing itu kita berusaha kalian selesai TA, kita mengarahkan gitu ya. Jadi ya cuman curhat TA-nya nggak apa-apa sih. Nanti kalau mau curhat yang lain mungkin bisa ke PA gitu biar sama-sama tahu oh ada mahasiswa ini ada kendala di sini nih. Dosennya bisa bantu apa gitu. Jadi eh, ini pengalaman pertama kalian project ya. Jadi TA itu project kita kerjasama untuk menyelesaikan TA. Mungkin arahnya ke sana. Oke ya, semangat semua. Semoga semua selesai dengan tepat waktu. Oke, kasih Bu Sofi. Iya, terima kasih Bu Rani. Mungkin ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup ini? Oke, nggak ada ya. Jadi seperti itu yang bisa disampaikan oleh tim komisi ya. Tim komisi TA. Jadi apa yang sudah kita sampaikan ditaati ya, ditaati dalam artian karena kita juga kerjanya nggak hanya di jurusan saja, tetapi kerjanya juga sama fakultas dan juga jurusan ya, jadi ngikutin mereka juga aturan dari yang atas juga gitu. Oke, baik. Terima kasih untuk teman-teman yang udah hadir siang-siang ya, siang sore-sore eh, mengikuti sosialisasi TA. Semoga dilancarkan apa yang diusahakan di TA-nya gitu ya. Semoga cepat lulus tepat waktu dengan nilai yang baik. Eh, saya akhiri semangat untuk semuanya. Eh, Semoga sehat-sehat selalu. Kita ketemu di eh, event berikutnya di mungkin di di kesempatan berikutnya. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman Waalaikumsalam semua. warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Terima kasih, Bu. Sama-sama. Terima kasih, Bu.